Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang akan menjelaskan tentang fungsi luhur spasial. Berikut anggota kelompok kami ada Alan Suherlan dengan NPM 20215, M. Raka Rizka P dengan NPM 20223, Muhammad Fajar Effendi dengan NPM 19224. Pendahuluan. Kecerdasan spasial merupakan kemampuan seseorang untuk memvisualisasikan gambar di dalam bayangan atau menciptakannya dalam bentuk 2 atau 3 dimensi, dan juga bagaimana seseorang dapat mendapatkan aspek keruangan secara tepat dalam berbagai pengambilan keputusannya, baik dalam bekerja maupun berkreasi. Kecerdasan spasial ini digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Profesi yang sangat memerlukan kecerdasan spasial antara lain adalah desainer interior, arsitek, dan desainer grafis. Berikut identifikasi masalah. 1. Area. Beberapa penelitian melaporkan bahwa anak autis memiliki kelainan pada hampir semua struktur otak. Tetapi kelainan yang paling konsisten adalah pada otak kecil atau cerebellum. Area tertentu di otak, termasuk cerebral cortex dan cerebellum yang bertanggung jawab pada konsentrasi, pergerakan, dan pengaturan mood, berkaitan dengan autis. Ketidakseimbangan neurotransmitter atau seperti dopamin dan serotonin pada otak juga menjadi penyebab anak mengalami autis. Berikut contoh struktur otak, yang diantaranya ada cerebrum, cerebral cortex, thalamus, cerebellum, medulla, reticular activating system, pons, pituitary gland, hypothalamus, dan corpus callosum. 2. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengenal botol, gelas, dan kunci hanya dengan meraba tanpa melihat. Bila kemampuan ini terganggu atau hilang, penderita ini disebut menderita astereognosia atau agnosia taktil. Astereognosia hanya dapat ditentukan bila rasa ekstereoseptif dan proprioseptif baik. Jika hal ini terganggu, rangsang atau impuls tidak sampai ke korteks untuk disadari dan diinterpretasi. Berikut contoh fungsi-fungsi tertentu dari otak manusia yang terdiri dari belah kanan dan belah kiri. Pertama, belah kanan ada pengenalan wajah, pola, irama, penglihatan, gambar, jarak, intuisi, kreativitas, pemahaman menyeluruh, sintesa. Dan sebelah kiri ada logika, intelijensia, matematis, bahasa, berbicara, menulis, proses linier, satu setelah yang lain, analisa. Kemampuan otak dalam hal navigasi berada pada sisi yang sama dengan bagian otak yang bertanggung jawab untuk menyimpan memori. Hippocampus dan entorhinal konteks adalah komponen yang bertanggung jawab akan hal tersebut. Seseorang dengan sinyal lemah di entorhinal cortex dalam otaknya mempunyai kesulitan yang lebih dalam hal navigasi di lingkungan baru. Contohnya bagaimana pasien Alzheimer mempunyai gejala awal mudah tersesat, dikarenakan entorhinal cortex dan hippocampus adalah bagian kiri otak yang fungsinya lebih dulu merosot ketika terserang penyakit tersebut. 4. Teori umum. Fungsi kognitif menyangkut atensi, bahasa, memori, visual spasial, dan fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif merupakan istilah umum untuk satu set kemampuan kognitif yang mengontrol dan mengatur kemampuan dan perilaku lainnya. Seperti namanya, fungsi eksekutif mengacu pada kemampuan tingkat tinggi yang mempengaruhi kemampuan tingkat rendah, seperti perhatian, memori, dan organisasi. Fungsi eksekutif bertanggung jawab untuk mengarahkan perilaku diri sendiri agar terarah dan bertujuan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pemecahan masalah, serta keterampilan self-monitoring dan self-regulation. Fungsi ini berkaitan dengan lobus frontal. Berikut daftar pustaka. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.